Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Ramadhani dengan NIM 19030012 dari jurusan Matematika Prodi Matematika Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang analisis model matematika pada terapi kanker menggunakan imunoterapi, kemoterapi, dan biokemoterapi dengan dosen pengampu DRA Media Rosa MSI. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Masalah atau apa masalah? Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh, yang dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lainnya. Jumlah penderita kanker di Indonesia belum diketahui secara pasti, tapi peningkatan dari tahun ke tahun dapat dibuktikan sebagai salah satu penyebab utama kematian. Kanker dapat menyerang siapapun dari golongan manapun, namun kanker lebih sering menimpa orang berusia lebih dari 40 tahun. Kanker tidak termasuk penyakit menular dan penyakit pada umumnya tidak menurun secara genetik. Namun ada kanker yang dapat diturunkan dari orang tua, misalnya kanker payudara dan kanker nasofaring. Kanker sering dikenal sebagai tumor, tetapi tidak semua tumor dikatakan sebagai kanker. Tumor itu sendiri adalah segala benjolan atau gumpalan, baik yang terlihat ataupun tersembunyi. Sedangkan kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan sel-sel jaringan yang tidak normal. Tumor terbagi dari dua jenis, yaitu pertama tumor jinak, kedua tumor ganas, ataupun dapat dikatakan kanker. Tumor jinak adalah tumor yang tumbuh lambat, bersimpai, dan berselaput pembuluh, sehingga tidak berbahaya dan mudah untuk dioperasi ataupun diangkat. Yang kedua, tumor ganas atau kanker, yaitu kanker yang tumbuh cepat, tidak bersimpai, dan tumbuhnya menyusup ke bagian lain melalui pembuluh darah ataupun getah bening. Sedangkan kanker terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama karsinoma, yaitu kanker yang tumbuh dan berkembang di sel epitel. Contohnya sel epitel lendir saluran pencernaan. Yang kedua, sarkoma, yaitu kanker yang tumbuh dan berkembang di jaringan penunjang. Contohnya jaringan penunjang payudara. Yang ketiga, leukemia, yaitu kanker yang menyerang jaringan yang menghasilkan darah. Yang keempat yaitu limfoma, kanker yang menyerang jaringan limfa. Kemudian yang B, penyebab dari masalah. Suatu kanker adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal. Sel kanker berkembang dengan cepat, tidak terkendali, dan akan terus membelah diri. Selanjutnya, ia akan menyusup ke jaringan di sekitarnya dan terus menyebar melalui jaringan ikat, darah, dan menyerang organ-organ penting seperti jaringan saraf tulang belakang. Penyebab kanker ini masih menjadi ajang penelitian baik di kalangan dokter, rumah sakit maupun akademis. Namun ada beberapa faktor yang diduga menjadi resiko meningkatnya terjadi kanker, yaitu yang pertama bahan kimia, tar pada rokok dan bahan kimia industri. Yang kedua yaitu penyinaran atau radiasi yang berlebih. Yang ketiga beberapa virus seperti virus papiloma yang menjadi penyebab tumor di jaringan epitel. Yang ketiga, yang keempat yaitu pemberian hormon yang berlebih. Yang kelima, rangsangan berupa benturan atau gesekan di salah satu bagian tubuh secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Kemudian yang keenam yaitu makanan yang diawetkan atau makanan yang tidak bergizi.
Kemudian yang C, akibat dari masalah. Akibat dari masalah. Pada stadium dini, kanker biasanya belum menimbulkan keluhan ataupun rasa sakit. Ketika penderita menyadari bahwa tubuhnya telah terserang kanker, ketika sudah timbul rasa sakit, dan pada umumnya pada saat keluhan kanker tersebut sudah memasuki stadium lanjut. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia. Kanker sering menyebabkan kematian karena umumnya penyakit ini tidak menimbulkan gejala pada awal pertumbuhannya, sehingga baru diketahui atau disadari ketika mencapai stadium lanjut. Kemudian alat untuk memecahkan masalah. Pada makalah ini saya akan menggunakan 3 alat untuk memecahkan masalah, yaitu imunoterapi, kemoterapi, dan biokemoterapi. Yang pertama, imunoterapi. Imunoterapi ini adalah terapi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kekebalan tubuh dengan menginjeksikan obat pengaktif sel TCDX+ dan IL-2 atau interleukin 2. Sedangkan yang kedua yaitu kemoterapi adalah tindakan terapi dengan menggunakan zat-zat kimia yang bertujuan menghambat pertumbuhan sel tumor dengan menginjeksikan obat doxorubicin. Kemudian yang ketiga yaitu biokemoterapi, dapat dikatakan sebagai kombinasi atau penggabungan dari terapi kanker secara imunoterapi dan kemoterapi. Kemudian yang E, alasan saya memilih alat tersebut untuk memecahkan masalah yaitu karena ketiga jenis terapi kanker tersebut lebih sering digunakan karena dianggap lebih efektif dalam mencegah ataupun mengobati kanker. Dalam makalah ini saya akan menggunakan 6 persamaan matematika untuk model terapi kanker yang terdiri dari 4 populasi sel dan 2 konsentrasi obat. 4 populasi sel ini yaitu yang pertama populasi sel tumor, yang kedua populasi sel pembunuh atau sel NK, yang ketiga populasi sel TCDX+, yang keempat populasi sirkulasi sel limfosit. Kemudian yang terdiri dari 2 konsentrasi obat, yang pertama konsentrasi obat kemoterapi, yang kedua konsentrasi interleukin 2 atau IL-2. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana penurunan model matematika pada terapi kanker menggunakan imunoterapi, kemoterapi, dan biokemoterapi. Yang kedua, bagaimana fungsi konsentrasi obat pada imunoterapi, kemoterapi, dan biokemoterapi. Kemudian yang ketiga, bagaimana solusi numerik atau interpretasi grafik model terapi kanker dengan konsentrasi dosis obat yang tidak konstan pada imunoterapi, kemoterapi, dan biokemoterapi. Tujuan masalah yaitu untuk mengetahui terapi kanker mana yang lebih efektif dari ketiga jenis terapi kanker tersebut, yaitu dari imunoterapi, kemoterapi, dan biokemoterapi. Yang keempat yaitu manfaat masalah, yaitu untuk melihat pengaruh dosis obat pada imunoterapi, kemoterapi, dan biokemoterapi yang diinjeksikan terhadap aktivitas sel imun dalam menekan pertumbuhan kanker. Sel imun yang dimaksud ini yaitu sel pembunuh alami atau sel NK, sel TCDX+, sirkulasi sel limfosit, dan konsentrasi IL-2 atau interleukin 2. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 2, teori pendukung. Yang pertama, persamaan diferensial. Terdiri dari 2, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial biasa linier dan tak linier. Yang pertama,
teori pendukung. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu persamaan diferensial. Mulai dari persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial. Yang pertama persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial yang memuat derivatif dan variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Persamaan diferensial yang memuat derivatif dan variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Nah, persamaan diferensial biasa dapat dilihat sebagai berikut. Yaitu dmt per dt sama dengan min gamma dikali mt ditambah vm. Dengan gamma dan vm adalah parameter dan vm adalah parameter. M adalah variabel tak bebasnya, sedangkan T adalah variabel bebasnya. Secara umum, persamaan diferensial biasa dapat kita tulis sebagai f x, y, dy per dx, d kuadrat y per dx, d pangkat 3y per dx, dan seterusnya sampai dengan d pangkat n y per dx pangkat n. Sama dengan f x, y aksen, y double aksen, dan seterusnya sampai y pangkat n. Yang kedua yaitu persamaan diferensial biasa, linear dan tak linear. Linear dan tidak linear. Tak linear. Secara umum, persamaan diferensial biasa linear dapat kita tuliskan sebagai persamaan diferensial biasa linear dapat kita tulis sebagai ANX dikali D pangkat NY per DX pangkat N ditambah
A N kurang 1 X dikali Y pangkat N kurang 1 dikali D pangkat N kurang 1 Y per DX pangkat N dikurang 1. Dan seterusnya sampai A1X kali DY per DX ditambah A0X kali Y sama dengan Fx. Ciri-ciri dari persamaan diferensial linear ini yaitu ciri-ciri persamaan diferensial biasa linear, yaitu yang pertama, variabel terikat dan derivatifnya hanya berderajat 1. Variabel terikat dan derivatifnya hanya berderajat 1. Ciri yang kedua yaitu tidak ada perkalian antara variabel terikat. Tidak ada perkalian antara variabel terikat. Ciri yang ketiga yaitu variabel terikatnya bukan merupakan fungsi transenden. Variabel terikat bukan merupakan fungsi transenden. Sedangkan persamaan diferensial biasa yang tak linearnya dapat kita lihat contohnya sebagai berikut. Sedangkan persamaan diferensial biasa tak linear, contohnya DIT per DT sama dengan min UI kali IT ditambah Pi kali CT ditambah Omega kali LT kali IT per Zeta ditambah IT ditambah VI. Dengan ciri-cirinya LT yang ini adalah variabel terikat pada bentuk Omega LT kali IT per Zeta ditambah IT. Dan IT adalah variabel terikat yang lainnya. Dari pendukung yang kedua yaitu Deret-Taylor. Deret-Taylor. Secara umum bentuk umum dari persamaan Deret-Taylor yaitu Fx sama dengan Fa ditambah F aksen A kali X kurang A ditambah F double aksen A dikali X kurang A kuadrat. Ini per 1 faktorial, ini per 2 faktorial. Seterusnya sampai dengan V pangkat NA dikali X kurang A pangkat N per N faktorial. Jika A-nya sama dengan 0, maka persamaan tersebut berubah menjadi Deret-Maclaurin. Jika A sama dengan 0,
maka berubah menjadi deret Maclaurin. Selanjutnya, teori pendukung yang ketiga yaitu kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal. Penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan jaringan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal. Kanker ini dapat diatasi dengan terapi pengobatan, yaitu terapi imunoterapi, kemoterapi, dan biokemoterapi. Kanker dapat diatasi dengan terapi pengobatan secara imunoterapi, kemoterapi, dan biokemoterapi. Selanjutnya, teori pendukung yang keempat yaitu imunoterapi. Imunoterapi ini adalah terapi secara biologis atau bioterapi. Terapi biologis atau bioterapi. Tujuan dari imunoterapi ini adalah untuk memperkuat kemampuan alami tubuh untuk menyerang kanker-kanker sendiri dengan meningkatkan aktivitas kekebalan tubuh dengan cara menginjeksikan obat pengaktif sel TCDX plus dan sel interleukin 2. Tujuan imunoterapi yaitu untuk memperkuat kemampuan alami tubuh untuk memerangi kanker sendiri dengan meningkatkan efektivitas kekebalan tubuh, yaitu dengan cara menginjeksikan obat sel TCDX plus dan sel interleukin 2 dengan cara menginjeksikan obat pengaktif sel TCDX plus dan interleukin 2. Teori pendukung yang kelima yaitu kemoterapi. Kemoterapi ini adalah terapi dengan menggunakan zat-zat kimia. Terapi dengan menggunakan zat-zat kimia. Tujuan dari kemoterapi ini adalah untuk menghambat pertumbuhan sel tumor dengan menginjeksikan obat doxorubicin. Tujuannya yaitu menghambat pertumbuhan sel tumor
dengan menginjeksikan obat dosolubicin. Kemudian teori pendukung yang keenam yaitu biokemoterapi. Biokemoterapi yaitu kombinasi atau penggabungan terapi kanker secara imunoterapi dan kemoterapi. Kombinasi atau penggabungan terapi kanker secara imunoterapi dan kemoterapi. Teori pendukung yang ketujuh yaitu sistem persamaan diferensial pada pengobatan kanker. Sistem persamaan diferensial biasa pada pengobatan kanker. Yaitu yang pertama DIT per DT sama dengan A dikali TT dikali 1 dikurang B dikali TT dikurang CNT kali TT dikurang D kali TT dikurang KT kali I kali 1 dikurang E pangkat NT tutup kurung kali TT. Persamaan yang kedua yaitu DNT per DT sama dengan FT dikali E pangkat F E per F dikali CT dikurang NT ditambah PN kali NT kali IT per GN ditambah IT. Kemudian dikurang P kali NT kali TT dikurang KN kali 1 kurang E pangkat NT kali NT. Persamaan yang ketiga yaitu DLT per DT sama dengan Theta kali M kali LT per Theta ditambah IT dikurang dengan Q kali LT kali TT ditambah J dikali TT per K ditambah TT dikali LT ditambah R1 NT ditambah R2 CT dikurang dengan U kali LT kuadrat kali CT kali IT per K ditambah IT dikurang dengan KL kali 1 kurang E pangkat NT dikali LT ditambah PI kali LT dikali IT per GI ditambah IT tambah VLT. Persamaan yang keempatnya yaitu DCT per DT sama dengan alfa dikurang beta kali CT. Persamaan yang kelimanya yaitu DMT per DT sama dengan min gamma kali MT ditambah VMT. Persamaan yang keenamnya yaitu DIT per DT sama dengan min UI kali IT ditambah Pi kali CT ditambah omega LT kali IT per Z
zeta ditambah IT ditambah VI kali VIT dengan D-nya yaitu gamma dikali LT per TT pangkat L per S ditambah LT per TT pangkat L. Selanjutnya yaitu bab 3 pembahasan. Yang pertama identifikasi masalah, terdapat asumsi, 3 asumsi pemodelan penyebaran perilaku kualitatif kanker, yaitu yang pertama menentukan fungsi bergantung waktu pada dosis obat yang diinjeksikan untuk mengaktifkan sel TCDX+, interleukin 2 dan obat kemoterapi. Yang kedua, dalam karya tulis ini terdapat diberikan parameter D, I, dan S, di mana D merupakan koefisien kekuatan sistem imun, I merupakan koefisien skala kekuatan sistem imun, dan S merupakan nilai kebutuhan untuk menghasilkan sel TCDX+. Kemudian yang ketiga yaitu pengobatan kemoterapi yang digunakan untuk pengobatan ini, di mana cara kerja pengobatan ini mencegah sintesis dan perbaikan DNA melalui pengobatan enzim. Terdapat variabel yaitu yang pertama TT yaitu banyaknya populasi sel tumor, NT yaitu banyaknya populasi sel NK, LT banyaknya populasi sel TCDX+, CC banyaknya populasi sirkulasi sel limfosit terhadap waktu, MT yaitu banyaknya konsentrasi obat kemoterapi, IT banyaknya konsentrasi interleukin 2, VLT itu banyaknya pengaktif sel TCDX+ yang diinjeksikan ke dalam tubuh, VMT itu banyaknya obat kemoterapi yang diinjeksikan per liter dari volume tubuh, VIT itu banyaknya interleukin 2 yang diinjeksikan per liter dari volume tubuh. Kemudian terdapat parameter yaitu yang pertama A, laju pertumbuhan tumor, B, daya tampung tumor, C, laju pertumbuhan pecahan sel tumor oleh sel pembunuh alami atau sel NK, delta yaitu koefisien kekuatan sistem imun, KT yaitu laju kerusakan sel tumor oleh obat kemoterapi, E per F yaitu laju pecahan dari sirkulasi limfosit yang menjadi sel NK, F laju kematian atau pergantian sel NK, L koefisien skala kekuatan sistem imun, P laju sel NK yang diinaktivasi oleh sel tumor, PN laju proliferasi sel NK yang diinduksi oleh interleukin 2, GN maksimum penginduksian sel NK oleh interleukin 2, KN laju kerusakan sel NK oleh obat kemoterapi, J laju perekrutan sel TCDX+, K maksimum sel TCDX+ yang diaktifasi oleh sel tumor, M laju aktivasi dari sel TCDX+, Theta konsentrasi interleukin 2 untuk pengikatan sel TCDX+, Q laju sel TCDX+ yang diaktifasi oleh sel tumor, PI laju interleukin 2 yang menginduksi aktivasi sel TCDX+, GI maksimum aktivasi sel TCDX+ oleh interleukin 2, S laju untuk memaksimalkan sel TCDX+, R1 laju aktivasi sel TCDX+ oleh sel tumor dan sel NK, R2 laju produksi sel TCDX+ oleh sirkulasi limfosit, U yaitu laju inaktivasi sel TCDX+ oleh sirkulasi limfosit dan interleukin 2, K yaitu laju untuk memaksimalkan regulasi sel TCDX+ dan oleh interleukin 2, KL laju kerusakan sel TCDX+ oleh obat kemoterapi, alfa per beta yaitu laju pertumbuhan sirkulasi limfosit, beta yaitu kematian alami dan penurunan dari sirkulasi limfosit,
KC itu laju kerusakan sel limfosit oleh obat kemoterapi. Gamma yaitu laju dari kerusakan obat kemoterapi. Mu-I yaitu laju dari eliminasi interleukin 2. Omega yaitu laju produksi IL-2 oleh sel TCDX+. P yaitu laju produksi interleukin 2 oleh sel TCDX+. Zeta yaitu laju produksi interleukin 2 oleh sel TCDX+. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis penurunan model matematika pada terapi kanker, yaitu alur pembentukan model matematika terapi kanker yang terlihat pada gambar berikut. Saya akan membuat gambarnya terlebih dahulu. Skema interaksi setiap populasi. Alur pembentukan model matematika pada terapi kanker. Dikatakan bahwa panah berwarna merah yaitu laju penonaktifan dan kematian alami dari sel. Sedangkan panah yang berwarna hitam adalah laju pertumbuhan sel tumor dan sel limfosit. Kemudian panah yang berwarna kuning yaitu laju proliferasi sel atau perekrutan sel. Sedangkan panah yang berwarna pink yaitu terapi obat pengaktif sel TCDX+, IL-2 dan kemoterapi. Saya akan membuat gambarnya terlebih dahulu.
Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan terkait gambar, yaitu yang pertama, berdasarkan data yang diperoleh dari tikus yang kekurangan imun, pertumbuhan sel tumor diasumsikan secara logistik dengan laju sebesar A. Laju sebesar A. A adalah laju pertumbuhan tumor, TT adalah populasi sel tumor yang ditampung sebesar B. 1/B daya tampung tumor. Sehingga bentuk pertumbuhan sel tumor TT atau suku pertama dari persamaan pertama yaitu diperoleh alfa A dikali TT dikali 1 dikurang B dikali TT. A dikali TT, A laju pertumbuhan tumor, T populasi sel tumor, dikali 1 dikurang B yaitu daya tampung tumor dikali populasi sel tumor. Itu pertamanya yaitu alfa A dikali TT dikali 1 dikurang B dikali TT. Untuk pembunuhan sel ini menunjukkan injeksi negatif antara dua populasi, yaitu populasi sel tumor dan populasi sel pembunuh atau sel NK (NT) sebesar C. Kemudian sel TCDX plus atau LT menonaktifkan sel tumor sebesar D. Dan D adalah fungsi yang bergantung dengan sel tumor dengan sel TCDX plus dengan koefisien kekuatan sistem imun sebesar delta, yaitu koefisien kekuatan sistem imun delta. Koefisien skala kekuatan sistem imun sebesar I dan nilai kebutuhan untuk memaksimalkan sel TCDX plus sebesar I. Nilai kebutuhan maksimal sel TCDX plus kemudian sebesar S. Yang ditunjukkan dengan D sama dengan delta kali 1 kali LT per TT pangkat L per S ditambah LT per TT pangkat L, sehingga bentuk pembunuhan sel tumor yang suku keduanya yaitu min C NT dikali TT dikurang D DTT, yaitu min C adalah laju pembunuhan pecahan sel tumor oleh sel pembunuh alami atau sel NK, kemudian dikali populasi sel NK dikali populasi sel tumor dikurang D dikali populasi sel tumor. D adalah fungsi yang bergantung dengan sel tumor dengan sel TCDX plus. Untuk menjelaskan efek dari kemoterapi pada model ditambahkan istilah pembunuh melalui kemoterapi untuk tiap populasi sel. Obat kemoterapi hanya efektif untuk tahap-tahap sirkulasi pembagian sel tertentu. Maka laju pembunuhan kemoterapi yaitu NT, konsentrasi obat kemo untuk pembunuhan pecahan sel. Sehingga suku keempat atau bentuk pembunuhan sel tumor melalui kemoterapi ditunjukkan dengan KT dikali MT dikali TT. Dengan KT adalah
laju kerusakan sel tumor oleh obat kemoterapi, MT dikali MT konsentrasi obat kemo dikali TT populasi sel tumor. Kemudian laju perubahan sel tumor terhadap waktu adalah sebagai berikut. Diperoleh persamaan yang pertama, yaitu dtt per dt sama dengan a tt dikali 1 dikurang b kali tt dikurang c kali nt kali tt dikurang d kali tt dikurang kt kali 1 kurang e pangkat mt kali tt. Pembunuhan sel NK atau sel pembunuh alami, sel NK atau sel pembunuh alami ditunjukkan dengan bentuk NT, dengan laju kerusakan sel NK ditunjukkan dengan bentuk min F dikali NT, laju kematian atau pergantian sel NK, min F dikali NT, populasi sel NK. Kemudian selanjutnya, pertumbuhan IL-2, IT, yang menginduksi perkembangbiakan proliferasi sel tumor, sel pembunuh alami atau sel NK dengan laju sebesar Pn, yaitu laju proliferasi sel NK yang diinduksi oleh interleukin 2 sebesar Gn, sehingga bentuk pembunuhan sel NK oleh sel diperoleh sebagai berikut. E dikali CT dikurang F kali NT ditambah PN kali NT dikali IT per GN ditambah IT. Dengan E adalah laju pecahan, CT adalah populasi sirkulasi sel limfosit, dikurang F laju kematian atau pergantian sel NK dikali populasi sel NK ditambah PN yaitu laju proliferasi sel NK yang diinduksi oleh IL-2 dikali populasi sel NK dikali konsentrasi interleukin 2 per GN. GN yaitu maksimum penginduksian sel NK oleh interleukin 2 ditambah IT yaitu konsentrasi interleukin 2. Kemudian sel NK akan mengalami penurunan daya untuk membunuh tumor setelah berinteraksi dengan sel tumor dengan laju sebesar P, laju sel NK yang diaktifasi oleh sel tumor, sehingga suku keempat dari persamaan kedua yaitu P kali NT dikali TT. Untuk menjelaskan efek dari kemoterapi, pada model ditambahkan istilah pembunuh melalui obat kemoterapi untuk tiap populasi sel. Obat kemoterapi hanya efektif saat tahap-tahap sirkulasi pembagian sel tertentu. Maka laju pertumbuhan kemoterapi NT, konsentrasi obat kemo, digunakan untuk pembunuhan pecahan sel, sehingga suku kelima dari persamaan kedua yaitu Km dikali MT dikali NT, sehingga kita peroleh persamaan yang keduanya yaitu dNT per D. Kemudian diperoleh persamaan selanjutnya yaitu JTT per K ditambah TT dikali LT ditambah R1 kali NT ditambah R2 kali CT dikali DT. Diperoleh U kali LT kuadrat kali CT kali IT per K ditambah IP
Diperoleh juga KL kali NT kali LP. Diperoleh PI kali LT kali IT per GI ditambah IT. Diperoleh juga VLT. Sehingga persamaan yang ketiga yaitu DLT per DT sama dengan theta M LT per theta ditambah IT dikurang Q kali LT kali TT ditambah J kali TT per K ditambah TT kali LT ditambah R1 kali NT ditambah R2 kali CT dikurang dengan UL T kuadrat kali CT kali IT per K ditambah IT dikurang KL 1 kurang E pangkat min delta MT kali LT ditambah PI LT kali IT per GI ditambah IT ditambah PLT. Kemudian diperoleh persamaan yang keempatnya yaitu DCT per DT DCT per DT sama dengan alfa dikurang beta dikali CT kurang KC 1 kurang E pangkat NT kali CT. Alfa dikurang beta dikali CT dikurang KC dikali 1 kurang E pangkat MT kali CT. Persamaan yang kelimanya yaitu DMT per DT sama dengan min gamma kali MT ditambah PM kali T. DMT per DT sama dengan min gamma dikali MT ditambah dengan PN T. Kemudian persamaan yang keenamnya yaitu DMT per DT sama dengan F kali E per F kali CT dikurang NT ditambah PN kali NT kali IT per GN ditambah IT dikurang T NT kali TT dikurang KN kali NT kali NT. Sekianlah untuk penjelasan gambar alur pembentukan model matematika pada terapi kanker. Selanjutnya yaitu analisis fungsi dosis obat pada imunoterapi, kemoterapi, dan biokemoterapi. Persamaan yang pertamanya yaitu DTT per DT sama dengan A dikali TT
dikali 1 kurang B TT dikurang C kali NT dikali TT dikurang D kali TT dikurang KT kali MT kali TT. Dengan TT adalah populasi sel tumor sama dengan laju pertumbuhan tumor dikali TT populasi sel tumor dikali 1 dikurang B daya tampung tumor dikali populasi sel tumor atau TT dikurang C laju pembunuhan pecahan sel tumor oleh sel pembunuh alami NK dikali NT yaitu populasi sel NK kali TT populasi sel tumor dikurang D yaitu fungsi yang bergantung dengan sel tumor dengan sel TCDX plus dikali populasi sel tumor dikurang KT laju kerusakan sel tumor oleh obat kemoterapi kali MT konsentrasi obat kemo dikali TT populasi sel tumor. Persamaan yang kedua yaitu NT populasi sel NK atau sel pembunuh alami sama dengan FT yaitu laju kematian atau pergantian sel NK dikali E per F laju pecahan dari sirkulasi limfosit menjadi sel NK dikurang populasi sel NK atau NT dikurang P laju sel NK yang diinaktivasi oleh sel tumor dikali NT populasi sel NK dikali TT populasi sel tumor ditambah PN yaitu laju proliferasi sel NK yang diinduksi oleh interleukin 2 kali populasi sel NK kali populasi konsentrasi interleukin 2 per GN yaitu maksimum penginduksian sel NK oleh interleukin 2 ditambah konsentrasi interleukin 2 dikurang KN yaitu laju kerusakan sel NK oleh obat kemoterapi dikali populasi konsentrasi obat kemo dikali populasi sel NK. Untuk persamaan yang ketiga yaitu DLT per DT yaitu populasi sel TCDX plus sama dengan theta yaitu konsentrasi interleukin 2 untuk pengikatan sel TCDX plus dikali M laju aktivasi dari sel TCDX plus dikali LT populasi sel TCDX plus per theta konsentrasi interleukin 2 untuk pengikatan sel TCDX plus ditambah IT yaitu konsentrasi interleukin 2 ditambah J yaitu laju perekrutan sel TCDX plus kali TT populasi sel tumor per K yaitu maksimum sel TCDX plus yang diaktifasi oleh sel tumor ditambah populasi sel tumor dikali populasi sel TCDX plus dikurang Q yaitu laju sel TCDX plus yang diaktifasi oleh sel tumor dikali populasi sel TCDX plus dikali populasi sel tumor dikurang U yaitu laju inaktivasi sel TCDX plus oleh sirkulasi limfosit dan interleukin 2 dikali LT yaitu populasi sel TCDX plus yang dikuadratkan dikali CT yaitu populasi sirkulasi sel limfosit dikali IT konsentrasi interleukin 2 per K yaitu maksimum sel TCDX plus yang diinaktivasi oleh sel tumor ditambah konsentrasi interleukin 2 ditambah R1 kali NT yaitu laju aktivasi sel TCDX plus oleh sel tumor dan sel NK dikali populasi sel NK ditambah R2 kali CT yaitu laju produktivasi sel TCDX plus oleh sirkulasi limfosit dikali sirkulasi sel limfosit dikurang KL yaitu laju kerusakan sel TCDX plus oleh obat kemoterapi dikali 1 dikurang E pangkat min theta MT
dikali LT ditambah PILT dikali T per GI ditambah IT ditambah VLT. Dengan VLT yaitu pengaktif sel TCDX plus yang diinjeksikan ke dalam tubuh. Persamaan yang keempat yaitu dCT per dt yaitu populasi sirkulasi limfosit sama dengan alfa dikurang beta kali CT, beta kematian alami dan penurunan dari sirkulasi limfosit dikali populasi sirkulasi sel limfosit dikurang KC laju kerusakan sel limfosit oleh obat kemoterapi dikali populasi konsentrasi obat kemo dikali populasi sirkulasi sel limfosit. Kemudian persamaan yang kelima yaitu DIT per DT yaitu konsentrasi interleukin 2 atau IL-2 sama dengan min mu I laju dari eliminasi interleukin 2 dikali konsentrasi interleukin 2 ditambah Pi kali CT yaitu dengan Pi adalah laju produksi interleukin 2 oleh sel TCDX plus dikali CT populasi sirkulasi sel limfosit ditambah omega LT kali IT per zeta ditambah IT dengan zeta adalah laju produksi interleukin 2 oleh sel TCDX plus ditambah VIT itu interleukin 2 yang diinjeksi dari volume tubuh. Persamaan yang keenamnya yaitu DMT per DT yaitu konsentrasi obat kemoterapi sama dengan min gamma yaitu laju dari kerusakan obat kemoterapi dikali konsentrasi obat kemo ditambah VMT yaitu obat kemoterapi yang diinjeksikan dari volume tubuh. Dengan D sama dengan gamma dikali LT populasi sel TCDX plus per populasi sel tumor pangkat koefisien skala kekuatan sistem imun per S ditambah LT populasi sel TCDX plus per populasi sel tumor pangkat koefisien skala kekuatan sistem imun. Selanjutnya yaitu simulasi numerik model matematika pada terapi kanker dan interpretasi grafik. Yang pertama, simulasi numerik model matematika pada terapi kanker dan interpretasi grafik secara imunoterapi. Diperoleh beberapa persamaan yaitu yang pertama dTT per dt yaitu populasi sel tumor sama dengan A laju pertumbuhan tumor dikali populasi sel tumor dikali 1 kurang daya tampung tumor dikali populasi tumor dikurang C yaitu populasi sirkulasi sel limfosit dikali populasi sel NK dikali populasi sel tumor dikurang D yaitu fungsi yang bergantung dengan sel tumor dengan sel TCDX plus dikali populasi sel tumor. Bersama yang kedua diperoleh yaitu DNT per DT yaitu populasi sel NK sama dengan FT dikali E per F kali CT dengan FT adalah laju kematian atau pergantian sel NK, E per F adalah laju pecahan dari sirkulasi limfosit menjadi sel NK dikali CT populasi sirkulasi sel limfosit dikurang populasi sel NK dikali populasi sel tumor ditambah PN laju proliferasi sel NK yang diinduksi oleh interleukin 2 dikali populasi sel NK dikali konsentrasi interleukin 2 per Gn yaitu maksimum penginduksian sel NK oleh interleukin 2 ditambah IT yaitu konsentrasi interleukin 2. Persamaan yang ketiga diperoleh yaitu DLT per DT yaitu LT adalah populasi sel TCDX plus sama dengan theta yaitu konsentrasi
interleukin 2 untuk pengikatan sel TCDX plus dikali M kali LT per theta ditambah IT ditambah J kali TT per K ditambah TT, dengan K adalah maksimum sel TCDX plus yang diaktifasi oleh sel tumor, dikali LT yaitu populasi sel TCDX plus dikurang Q kali LT kali TT, dengan Q adalah laju sel TCDX plus yang diaktifasi oleh sel tumor, dikali populasi sel TCDX plus dikali populasi sel tumor dikurang U kali LT pangkat 2 dikali CT dikali IT per K ditambah IT ditambah R1 kali NT ditambah R2 kali CT, dengan R1 adalah laju aktivasi sel TCDX plus oleh sel tumor dan sel NK, dan R2 adalah laju produksi sel TCDX plus oleh sirkulasi limfosit ditambah PIL T dikali IT per G1 ditambah IT ditambah V L kali T. Dengan persamaan yang keempatnya, DCT per DT, yaitu populasi sirkulasi sel limfosit, sama dengan beta dikali alfa per beta dikurang CT. Dengan beta adalah kematian alami dan penurunan dari sirkulasi limfosit, dan alfa per beta adalah laju pertumbuhan sirkulasi limfosit dikurang CT sirkulasi sel limfosit. Persamaan selanjutnya yaitu DIT per DT, dengan IT adalah konsentrasi interleukin 2 sama dengan min mu I kali IT. Mu I adalah laju dari eliminasi interleukin 2 dikali konsentrasi interleukin 2 ditambah Pi dikali CT, dengan Pi adalah laju produksi interleukin 2 oleh sel TCDX plus ditambah omega LT kali IT per zeta ditambah IT, dengan zeta adalah laju produksi interleukin 2 oleh sel TCDX plus ditambah VIT yaitu interleukin 2 yang diinjeksi dari volume tubuh. Dengan D diperoleh D-nya sama dengan delta dikali LT per TT pangkat I, yaitu koefisien skala kekuatan sistem imun per S ditambah LT per TT pangkat L, koefisien skala kekuatan sistem imun. Yang kedua yaitu simulasi numerik model matematika pada terapi kanker dan interpretasi grafik secara kemoterapi. Diperoleh persamaan pertamanya yaitu DTT per DT sama dengan alfa dikali TT dikali 1 kurang B TT dikurang C kali NT kali TT dikurang D kali TT dikurang KT kali MT kali TT. Dengan A adalah laju pertumbuhan tumor, TT populasi sel tumor, C laju pembunuhan pecahan sel tumor oleh sel pembunuh alami atau sel NK, D yaitu fungsi yang bergantung dengan sel tumor dengan sel TCDX plus, dan KT yaitu dan KN yaitu laju kerusakan sel NK oleh obat kemoterapi. Kemudian persamaan yang kedua yaitu DNT per DT sama dengan FT kali E per F kali CT dikurang NT dikurang P kali NT kali TT ditambah PN kali NT kali IT per GN ditambah I kali T dikurang KN kali MT kali NT, dengan F adalah laju kematian atau pergantian sel NK, EF adalah laju pecahan dari sirkulasi limfosit menjadi sel NK. Persamaan yang ketiga yaitu DLT per DT sama dengan theta kali M kali LT per theta ditambah IT ditambah J kali TT per K ditambah TT kali LT dikurang Q kali LT dikali TT dikurang U kali L T kuadrat kali CT kali IT per K ditambah I kali T ditambah R1 kali NT ditambah R2 kali
CT dikurang KL kali 1 kurang E pangkat min delta kali MT dikali LT ditambah PILT dikali IT per GI ditambah I kali IT. Persamaan selanjutnya yaitu DC per DT, yaitu populasi sirkulasi sel limfosit sama dengan alfa dikurang B kali CT dikurang KC kali MT kali CT. Persamaan selanjutnya yaitu DIT per DT, yaitu konsentrasi interleukin 2 sama dengan min mu I kali IT ditambah Pi kali CT ditambah omega kali LT kali IT per zeta ditambah IT. Persamaan selanjutnya yaitu D MT per DT, yaitu konsentrasi obat kemoterapi sama dengan min gamma kali MT ditambah VMT. Dengan D-nya sama dengan delta dikali LT per TT pangkat L per S ditambah LT per TT pangkat L. Kemudian simulasi numerik modal matematika pada terapi kanker dan interpretasi grafik secara biokemoterapi, yaitu diperoleh beberapa persamaan. Yang pertama yaitu DT per DT, yaitu populasi sel tumor sama dengan A kali TT kali 1 kurang B kali TT dikurang CNT kali NT dikurang DTT kurang KT kali MT kali TT. Sama yang keduanya DNT per DT, yaitu populasi sel NK sama dengan FT kali E per F kali CT dikurang NT dikurang P kali NT kali TT dikurang PN kali NT kali IT per GN ditambah IT dikurang KN kali MT kali NT. Dengan E per F adalah laju pecahan dari sirkulasi limfosit menjadi sel NK, F adalah laju kematian atau pergantian sel NK, CT adalah sirkulasi sel limfosit, NT adalah populasi sel NK. Kemudian persamaan yang ketiga, DLT per DT, yaitu populasi sel TCDX plus sama dengan theta M kali LT per theta ditambah I kali T ditambah J kali TT per K ditambah TT. Dengan theta adalah konsentrasi interleukin 2 untuk pengikatan sel TCDX plus, J adalah laju perekrutan sel TCDX plus, Q adalah laju sel TCDX plus yang diaktifasi oleh sel tumor, R1 adalah laju aktivasi sel TCDX plus oleh sel tumor dan sel NK, R2 adalah laju produksi sel TCDX plus oleh sirkulasi limfosit. Kemudian persamaan yang keempatnya yaitu DCT per DT, dengan CT adalah populasi sirkulasi sel limfosit sama dengan alfa dikurang beta kali CT dikurang KC kali MT kali CT. Sama yang kelimanya yaitu DIT per DT, dengan IT adalah konsentrasi interleukin 2 atau IL2 sama dengan min mu I, yaitu laju dari eliminasi interleukin 2 kali IT ditambah Pi laju produksi interleukin 2 oleh sel TCDX plus dikali CT populasi sirkulasi sel limfosit ditambah omega kali LT kali IT per zeta ditambah IT ditambah VI kali VIT. Persamaan yang selanjutnya yaitu DMT per DT, dengan MT adalah konsentrasi obat kemoterapi sama dengan min gamma MT, yaitu laju dari kerusakan obat kemoterapi dikali konsentrasi obat kemo ditambah VMT, itu obat kemoterapi yang diinjeksikan dari volume tubuh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu model matematika terapi kanker menggunakan biokemoterapi lebih efektif dalam membunuh sel kanker dan meningkatkan sistem imun
dibandingkan dengan imunoterapi atau kemoterapi saja. Sehingga dapat disimpulkan terapi kanker menggunakan imunoterapi, kemoterapi, dan biokemoterapi boleh dilakukan asalkan dosis yang diinjeksikan tepat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari makalah saya, yaitu mengenai terapi kanker. 3 terapi kanker, yaitu imunoterapi, kemoterapi, dan biokemoterapi, yang dapat kita simpulkan bahwa biokemoterapi lebih efektif dari imuno ataupun kemoterapi saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.